Selamat datang di podcast Masal Punya Cerita. Hai Sobat Matsal, selamat datang di podcast pertama kita. Perkenalkan, saya Queen kesayangan Akifa Nurfadia. Perkenalkan, saya Rizda Nurmayunita, bisa dipanggil Miss. Dan yang topi Luffy ini saya Lanjut, wibu, pengacau, si Watashi no namae wa Alfia desu. Jadi teman-teman, di podcast pertama ini Noki pertama-tama itu bahas Saikort karena kebetulan sekali di sini ada ketua OSIM periode 2024-2025 yang sekarang menjabat jadi ketua MPK, ya kalian tahu lah ya. Dan di sini juga ada Miss yang dulu anggota OSIM dan saya sendiri tuh dulu wakil ketua. Dan ada Alfia si pengacau imut. Jadi untuk Akram, gimana cerita pertama atau inspirasi pertama pas pembuatan Saikort? sebenarnya bang gabut sih. Nah, awalnya begini. Waktu pemilihan ketos tuh, di situ kan ada syarat di situ diletakkan program kerja unggulan di di poster. Nah di situ bingung kak, ya apa mau program kerja unggulan kulit, apa yang kayak bikin orang interest gitu ya, bikin orang tertarik. Bagus kayaknya kalau bikin program kerja lomba terus kayak bergengsi tingkat kabupaten lu begitu ya. Terus waktu pembuatan program unggulan itu ada juga kukira ada saran dari salah satu siswa MTS karena agak sedikit mengeluh kalau lomba non akademik itu agak kurang diperhatikan toh. Jadi kira-kira ada hubungannya dengan Saikort atau enggak? Ya itu ya. Awalnya itu sebelum Pilketos ada teman saya bilang begitu ke saya, bilang kayak MTS itu kurang di akademiknya, mestinya kayak event-event dan faktor-faktor pendukungnya. Nah di situ aku bilang, wih kayaknya bagus deh kalau aku kasih masuk program kerja lomba di poster Pilketos. Nah di situ tuh berkepikiran lagi kalau non akademik pasti susah karena itulah ya, sekolah kita yang mungil tapi penuh dengan suasana keceriaan dan kekeluargaan yang sangat solid. Nah itu kecil-kecil cabai rawit. Nah jadi gara-gara itu nih jadi tidak jadi akademik, non akademik, jadi akademik yang diputuskan di situ. Nah di situ saya belum pasti, nanti ada saat mendekati berseto di situ baru ditancap bikin Saikort. Oke. Jadi kan namanya Saikort, Science, Social and Art. Kan di nama Saikort itu ada artnya. Jadi kan tahun ini bakal ada lagi Saikort, bakal dihilangkan atau lombanya nanti yang ditambah ada non akademiknya? Ya ditambah karena tahun lalu itu sebenarnya tidak ada seni yang masuk karena faktor pertama itu waktu yang kepepet sekali waktunya. Tahun ini ada seni tari, vokal grup, dance mapor, sama yaitu tambahan untuk di bidang seni pelengkap tahun ini. Nah terus tuh nah itu kurang sedikit, Saikort itu singkatan dari Student Competition Science, Social and Art. Nah terus kalau ditulis di Google itu tuh Saikort, nanti tuh kalau disuruh Google baca itu pasti dia bilang Saikort. Nah itu salah, tidak begitu filosofinya. Jadi penyebutan yang benar itu adalah Saikort, bukan Saikort. Oke? Kan dari Google sendiri tuh penyebutannya sudah Saikort. Kenapa Akram bisa mengubah dari Saikort jadi Saikort? Karena Saikort itu singkatan dari Sai itu diambil dari pengucapan sains. Nah, Kort itu yaitu C itu berasal dari sosialnya, C huruf C-nya di situ, dan O
O ya O juga. CO itu berasal dari sosial. CO cia L. Nah, terus RT-nya ya dari art. Nah, itu. Kalau Alfia pertama kali lihat poster atau brosurnya Psychord, pertama kali baca posternya itu Psychord atau Skikord? Skikord. Skikord? Ini memang. Aduh. Terus selama Psychord ini kan pasti ya dalam setiap pembuatan event tidak mungkin ada hambatannya atau masalahnya. Hambatan terbesar pas mau bikin Psychord atau masalah di panitia apa? Paling susah itu waktu pendaftaran, banyak sekali kacau di situ. Apalagi kayak bikin juknis, bikin proposalnya, dan lain-lain itu susah sekali situ karena di situ tuh tidak bagus manajemen panitianya di situ. Susah atur tugas di situ karena kepepet sekali waktunya. Jadi di situ tuh prinsipnya itu apa yang bisa dikerja ya itu dibikin, dan selalu saya tekankan ke teman-teman semua tuh bilang kalau kerja itu bukan lakukan yang maksimal tapi lakukan semaksimal mungkin. Iya. Kata-kata hari ini. Nah, kalau Rizda sendiri kan panitia toh. Pas Rizda jadi panitia dikasih bagian apa sama Akram? Di bagian apa le? Lalu Aku lupa cowok. apa nih Cah? Ini mungkin salah satu bukti ya guys kalau atur panitia itu susah. Terus Ini nih. kalau kembali lagi ke Akram, motivasi terbesar untuk bikin Psychord karena kan hambatannya besar, waktunya sebentar. Untuk motivasi terbesarmu karena kalau mau dipikir repot sekali nih Psychord, belum tentu juga jadi nih lomba. Jadi kira-kira motivasi terbesarmu untuk kasih jadi nih Psychord sebagai lomba tingkat SD di kabupaten lu apa? Atau mungkin ada kata-kata motivasi dari orang atau melihat sekolah lain atau apakah? Satu kata, hadapi yang di depanmu. Masalah esok hari adalah bukan. Masalah hari ini adalah masalah hari ini. Masalah esok hari adalah masalah esok hari. Jadi masalah esok hari jangan kerja hari ini. Nah begitu waktu bikin Psychord di situ banyak sekali pikiran di situ. Yang paling utama itu bagaimana saat hari apa, padahal di situ persiapan saya belum. Nah jadi yang kupikir sih itu tuh kalau mau jalan acara itu lu persiapannya dipikir, jangan lu pikirkan hari hanya bagaimana. Jadi step by step pemikirannya. Nah jadi itu jangan langsung brainstorm ke skala besarnya event. Jadi tahap per tahap. Tapi pas selama Psychord ada ndak sih yang kan masalah hari ini dikerja hari ini, jangan dikerja esok hari. Ada ndak sih masalah pas Psychord yang kayak begitu? Masalah hari ini yang dikerjanya malah besok. Ada. Iya, ada. Ada lah pokoknya. Salah satunya itu tuh bukan kalau di Psychord itu bukan tentang masalah hari ini adalah masalah hari ini, masalah esok hari adalah esok hari, bukan. Tapi masalah kemarin adalah masalah kemarin, masalah hari ini adalah masalah kemarin. Nah begitu. Jadi di situ bertumpu. Nah masalah yang kemarin belum selesai, besok itu kita kebut. Nah jadi masalah di hari itu belum selesai, masalah kemarin kerja lagi. Untuk besok hari, masalah hari ini kita kebut lagi. Itu sudah. Curiga kak saya pas Psychord ini terputar-putar sedikit ini permasalahan. Kalau Alfia, ada ndak harapanmu supaya Psychord ini ada lomba tingkat SMP atau setidaknya adalah diadakan lomba dalam sekolah ini? Kan satu-satunya lomba dalam akademik dalam sekolah atau perlombaan begitu kan pos perseni saja kan. Sedangkan waktu libur di bulan 5 atau pas pergantian semester itu cuman libur saja. Ada ndak sih kayak mau kok
mau ada diadakan lomba di tengah-tengah gitu, mungkin Saikort antar SMP atau apa? Enggak sih. Oh, Kenapa tidak? enggak. Mengganggu waktu libur. Oh, jadi lebih memilih tidur. Iya. Ah, Bersyukur astagfirullah. Lebih baik itu sisi court. Diadakan waktu pas jam sekolah biar kita libur belajar orang. Oh, ya. Cerdas. Akram lagi nih. Akram terus. Ah. Terus saja. Pas Saikort kan banyak sekali masalahnya toh. Ada ndak adegan baku hantam berkelahi atau Baku tonjol. ada banyak adu cekcok kan, apalagi mungkin atau kau sendiri Akram yang berkelahi sama anggota atau pengurus inti kan, ndak mungkin ndak ya kan? Panitia. Susah juga. Kira-kira begini. Apa ya? Kalau bilang masalah tiap hari ada masalah. Di pengurus inti juga. Pokoknya begitulah. Ada sih dulu tuh waktu paling kacau itu waktu apa itu namanya, bikin proposal. Oh tidak, video sponsor. Di situ kios sekali. Nah, di situ tuh video sponsor sebenarnya harus jadi setelah 1 bulan setelah lomba, tapi di situ belum jadi. Nah ini tim pembuatan video sponsor, wah udah tahu apa aja yang terjadi. Nah seiring berbulan-bulan, wih tak kunjung selesai. Mau miji masuk apa namanya? Mau miji Yang kedua. bukan. Mau miji purna baru selesai itu video sponsor. Di situ paling kios kan itu sama pengurus ini. Kalau sama anggota lain sih ngajak sekali. Kalau sama anggota lain waktu hari untuk persiapan Saikort itu masalahnya kayak circle Ji. Nah ya, baru paling susah itu waktu apa deh, bikin papan petunjuk di satu begitu. Banyak sekali orang urus di situ. Berapa dana di situ pada satu papan petunjuk balap-balap. Cok. Kan masalah tadi video sponsor, tapi sebelumnya ada mau bilang proposal. Proposal apa masalahnya? Masalah di bikinnya sih waktu hari sebenarnya tugas sekretaris ini. Nah cuman di situ tuh yang jadi kendala itu tuh ada referensi tuh untuk bikin proposal bagaimana. Nah jadi ya susah untuk ini tim pembuatan proposal untuk bikin itunya bikin proposalnya, susun mulai dari RAB-nya bagaimana, kepanitiaannya bagaimana. Tapi ya masalah terbesarnya di RAB, susah disusun. Bahkan waktu hari H yang dibeli itu hanya beberapa yang sesuai dengan RAB karena saking kiosnya waktu hari manajemen di situ. Tapi ya kita berhasil laksanakan Saikort. Karena apa? Yaitu masalah kemarin adalah masalah kemarin, masalah hari ini adalah masalah kemarin. Iya. Oke. Ada lagi bahas nih. Marvia, kan tadi pendapatku bilang kalau memang mau diadakan Saikort tingkat SMP lebih bagus di waktu jam sekolah biar sekalian dapat jam kos. Pas Saikort tahun lalu jalan tuh kan bukan hari libur, Iya, jam Kak. sekolah. Bukan. Jangan bilang lupa. Iya. Kan pas jam sekolah. Gimana? Apa, Cok? Ya pendapatmu gimana kan? Apakah pas kan Saikort tahun lalu tuh tingkat SD bukan tingkat SMP, dapat jam kos kah atau guru tetap masuk? Dapat jam kos dong. Oh, jadi di kelas ngapain? Enggak ada. Kalau Main Miss HP enggak sih? Main HP. main HP. Yes. Guys, ketahuan Miss Rizda bawa HP. Enggak, karena di situ ada bang gini waliku udah apa aja bawa HP karena saya ikut aja. Enggak. Masukku tidak. Ya, kan dulu boleh bawa HP. Kenapa? Karena supaya Saikort banyak dokumentasinya, bisa Yes, tersebar itu. ke sosial media. Bukan masalahnya. Panitia ini kenapa kau di kelas main HP?
pasangan. Maksudnya tuh Ini bandar masalah guys. Yang ini yang bolosnya. Muka Apa? muka bertanya ke kamu. Tidak ada kan niatan bikin sikrot Psychot. Itulah intinya tingkat SD dan SMP. kenapa keren ditanya? Mau ada niatan atau enggak pasti. Saya sekarang sudah purna. Gimana cara bikin? Buat ketua SIM dan pengurus yang baru, bikin semoga pertanyaan Alfia nanti dijawab ya. Please bikin, please aku mau ikut juga. Di jam sekolah, Yes, please. Alfia maunya dapat jam kos supaya waktu libur tidak tertutup. Oke, selanjutnya Akram. Saikort itu punya baliho segede gaban yang besar banget ya kan, depan biasa Besar jadi spot sekali. fotonya anak MTS. Apalagi waktu kalau ada event spot foto. Terus kan di situ mau pas pindah ke lorong samping ya kan, lorong buat akses ke belakang. Di situ balihonya robek. Kenapa bisa robek? Kenapa bisa robek Akram? Baru tahu kan alasan. Sama mau nanya kan alasan robeknya kenapa dan alasan kenapa kamu menangis? Kamu nangis. Oh, mau diungkit itu? Ada cuy. Kan ada saksiku. Begini. Ya jawab nih. Itu dari backgroundnya itu spanduk dulu. Nah sebenarnya itu spanduk salah karena masih ada spanduk tidak terpasang. Nah tapi ya begitulah dinamika yang sangat aktif sehingga banyak masalah. Wah, alhasil ya asal di print bukan pintu yang spanduk yang free sudah di print. Nah karena apa? Saking sibuknya. Nah terus walaupun dari situ gue itu spanduk. Nah tapi waktu pelaksanaan sekor sama setelah sekor mulai kayak berkesan di tuh di benar bilang push sekor bisa musim 2025 bikin sekor kayak hal yang mustahil tuh. Dari situ mi bilang ini spanduk sekor tuh bukan menjadi simbol. Nah di situ tuh menangis di situ karena apa deh ya itu gara-gara berkesannya anak robek orang siapapun kalau ada barangnya yang rusak, barangnya yang berkesan pasti menangis. Pepatah pernah mengatakan Apa tuh? tidak ada batasan tidak ada klasifikasi siapa saja yang boleh menangis, siapa saja yang tidak boleh menangis. Karena menangis itu adalah ekspresi emosi kita. Emosi kita lah itu yang itulah yang apa katanya lagi? Emosi kita itulah yang menjadikan kita manusia. Ya. Oh, ada pernah baca. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah manusia itu memiliki rasa heran dan rasa malu. Ya, Terus lanjut. kenapa menangis Akram? Ya ngerti manusia punya empati, itu juga yang bisa menunjukkan manusia seperti tadi yang pepatah bilang. Tapi kan di sini yang robek yang kasih robek apa sih? Balihonya kan kau sendiri. Oh iya. Terus di situ Malu. dari yang ku dengar ya biasa mulut ke mulut katanya ya yang kasih robek balihonya itu karena Akram yang tarik dari paku guys. Jadi kok nangis Akram? Kenapa Anda memilih untuk ya udah saya kasih rusak ini mau di apa, simpan saja bagi kenang-kenangan. Robekannya Robekannya saja simpan. apakah pepatah mengatakan kalau oh boleh sih ya guys, tidak ada salahnya menangisi kesalahan sendiri, penyesalan. Begini namanya. Tapi ada yang ku dengar juga kalau Akram di sini agak enggak nih menyalahkan diri sendiri karena biasa kesayangan baliho. Kesayangan itu bukan manusia guys, tapi baliho. Bukan cuaca. Ada insiden sebenarnya sebelum itu, tapi jangan cerita. Ceritakan Cerita Nah, nih, terlanjur bilang masa begitu. supaya nak tahu semua orang. Gara-gara salah paham ya, terus saya sendiri salah paham. Nah, saya sendiri. Berarti salahmu.
Salah aku tapi apa ya kayak tidur sama dokternya mah. Bisa aku terima karena salah aku mana bisa. Karena terlalu itulah sesuatu yang terlalu berkesan. Ini misteri sudah ini. Berkesan cel. Saking berkesannya itu spanduk. Sampai menangis. Cerita Mia, kerang cerita. Cerita mungkin dengari. Penonton harus setuju. Banyak sekali kalau diceritai. Kalau Udah kalau kamu cerita nih. Tunduk kak Don't ini. touch like this. Jangan dia perlu. Sensitif bang. Ya udah. Kita Miss. Pas Saikor kan Miss kan sebagai panitia toh. Yes. Tapi ternyata pas hari H ketahuan main HP dalam kelas. Enggak waktu Ani tuh istirahat orang main HP sebentar Alasan. betulan kak. Seekor saya itu tidak pandang di sini jam istirahat atau apa. Seekor itu mau tahu dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 12. Dewa. Anu apa Miss? Aku lupa menjaga pagar juga aja saya. Menjaga pagar. Oke, sekarang Miss Rizda sudah ingat kembali tugasnya sebagai itu panitia sebagai penjaga pagar. Nah, saking Terus, tidak banyak Miss. manajemennya. Masya Allah. Lanjut, Oke, gimana? Mau lanjut segmen kedua? Enggak tahu. Lanjut. Oke. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu